Satu, dua, tiga. Oke, kembali lagi di podcast Satu Meja Banyak Cerita dengan saya Pohan, dan di sebelah sini ada Cinta. Yunita. Oke Yun, Ya. gas hari ini kita akan bikin topik-topik yang kece dan topik-topik yang dulu nyala gak sih? Topik-topik yang kece dan topik-topik yang wow. Ya, wow. Oke, pertanyaan hari ini apa Yun? Nanya kabar dulu. Kan katanya langsung gas. Iya. Ini tetap running ya? Iya, Tetap running. Apa kabar Yun? Capek. Cerita dulu dong. Apa cerita? Kita hari ini hari yang melelahkan, tapi padat ya? Bukan padat, melelahkan, padat. menggembirakan, dan kita bersyukur masih bisa melakukan aktivitas hari-hari. Kepanjangan basa-basinya. Oke, udah gak sabar netizennya. Topik pertanyaan hari ini seputar belajar memaafkan Diri sendiri. Aduh. Bagaimana cara belajar memaafkan diri sendiri? Iya. Nah, ini kita kurang tahu apakah ini relate dengan teman-teman. Tapi ini penting nih ya. Isunya apa sih? Isunya mungkin banyak kita nggak sadar bahwa kita perlu untuk memaafkan diri kita sendiri. Benar. Ya. Terkadang tuh kita banyak mentoleransi orang, banyak memaafkan orang, tapi when it comes to ourselves, kita jadi kayak jarang memaafkan diri sendiri. Ya, itu penting banget. Mungkin kita bisa dari Yunita dulu kali ya. Maksudnya, nggak siap. Kalau belajar memaafkan diri sendiri nih, mungkin susah-susah gampang ya. Gimana Yun? Sulit Pak. Sulit ya? Itu hal paling sulit yang personally ya. Personal buat aku itu hal yang paling sulit dilakukan. Iya, karena tanpa sadar tuh kita banyak, kalau kita buat kesalahan, kalau orang lain buat kesalahan, kita tuh mudah memaafkan. Oh ya udah nggak apa-apa, next time jangan lagi ya. Tapi ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita cenderung mengkritisi diri sendiri gitu. Dan dulu aku orang yang seperti itu. Gitu. Dan banyak juga. Mungkin pertanyaannya gini, mungkin sebelum orang berpikir belajar memaafkan diri sendiri ya, menurut Yunita tuh kenapa sih penting untuk kita memaafkan diri sendiri? Mungkin bisa dijelasin nggak? Maksudnya kan kita suka susah ya. Maksudnya apa sih pentingnya belajar memaafkan diri sendiri gitu? Iya. Kita kadang tuh terlalu keras sama diri sendiri, dan menurut saya kenapa penting ya kita memaafkan diri sendiri itu part of penerimaan diri Pak. Terus lagunya sedih lagi. Lanjut. So, itu termasuk adalah bentuk penerimaan diri kita. Gitu. Menurut aku sih, betapa pentingnya kita untuk belajar memaafkan diri sendiri, karena kita tuh kadang nggak sadar kita nuntut diri kita tuh terlalu banyak. Gitu, kamu harus pinter, kamu harus bisa show up, kamu harus bisa ini itu gitu. Tanpa kita sadar ternyata kita terlalu memforce diri kita. Dia juga deserve untuk istirahat sejenak. Dia juga deserve untuk membuat kesalahan. Ketika kita buat kesalahan nih, kayak misalnya salah ngomong atau apa, kita langsung bodoh banget sih gue ngomong kayak gitu tadi gitu loh. Tapi kenapa itu penting untuk bisa memaafkan diri sendiri? Karena sebenarnya apa yang kita ucapkan itu menjadi diri kita Pak. Jadi kalau kita terlalu banyak mengatakan hal-hal yang negatif, yang jelek terhadap diri kita, tanpa sadar itu akan menggerogoti diri kita, dan kita jadi orang yang negatif juga. Jadi orang yang jadi gini ya, maksudnya mungkin selama kita hidup tuh kita banyak melakukan denial, memaksa diri kita untuk lebih dari yang sekarang gitu ya. Maksudnya kita udah capek tapi lu tetap kuat gitu. Kita kayak nge-push diri kita sampai terkadang itu kita nggak sadar bahwa kita udah terlalu membuat diri kita, memaksakan diri kita, terus membuat diri kita tuh ternyata lelah gitu ya. Iya, dan ketika lelah kita buat kesalahan, kita langsung menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan diri sendiri. Paling banyak tuh diri sendiri. Bapak pernah nggak sih ada di momen itu? Mungkin Pohan yang muda gitu, bukan Pohan yang sekarang yang sudah grow dan self aware. Proses tumbuh-tumbuhan ya. Iya, dari bibit jadi cicit. Iya. Ya kalau menurut aku sih
itu proses ya. Jadi karena gini kan, kita dituntut sama pekerjaan kita, sama dunia ya. Misalnya gini, mungkin sebagian dari kita dituntut sama orang tua ya. Misalnya Yunita, Pohan, kamu harusnya gini dong, gitu kan? Kamu harus jadi pria yang begini. Ya, atau Yunita juga, didorong, tolong jadi wanita yang mungkin wise atau jadi wanita yang mandiri gitu ya. Padahal diri kita tuh mungkin butuh tetap diayomi gitu ya. Kita suka nggak sadar. Tapi kan kadang karena tuntutan dari dunia itu begitu kuat sama diri kita, jadi kadang-kadang kita ya memaksa diri kita untuk menjadi apa yang dunia mau. Terkadang ya, maksudnya ya kita nggak tahu ya. Maksudnya Yunita, saya ataupun yang nonton ini kan related dengan apa. Tapi maksudnya semuanya kita dituntut sama dunia ini gitu ya. Maksudnya dituntut untuk jadi lebih baik, dituntut untuk apa namanya menjadi sesuatu yang mungkin netizen inginkan gitu ya. Yang kantor, oh kamu harus jadi atasan seperti ini gitu. Jadi kita terus didikte sehingga kita banyak mendorong diri kita tuh belum untuk menjadi apa yang mereka mau. Yang belum tentu kita juga mau. Harus sempurna. Nggak sempurna sih, karena kesempurnaan milik Allah. Maksudnya bukan sempurna, tapi menurut aku sih lebih ke arah kayak misalnya gini, aku tuh mau Yunita tuh gini gitu ya. Saya bos kamu atau orang tua kamu. Apakah itu sempurna yang diingini? Menurut aku sih belum tentu. Tapi kan kita sebagai orang yang menerima pressure itu merasa wah berarti kita memaksa diri kita untuk selalu tampil sempurna gitu. Betul. Karena ada tuntutan dari keluarga, dari kantor, Iya. dari ya pihak eksternal lain gitu Pak. Memang itu yang jadi challenge ya. Artinya kita jadi kadang ya yang sedih itu jadi kita nggak tahu diri kita tuh apa. Iya, benar-benar banget. Karena kita terlalu digiring ingin menjadi sesuatu apa yang orang lain tuh butuhkan atau mau ya. Memang belum tentu tuntutan orang lain itu disebut sebagai suatu keinginan doang. Siapa tahu memang kebutuhannya seperti itu gitu. Tapi ya lagi-lagi isunya kita terkadang ya terlalu force diri kita, terlalu maksain diri kita sampai kita tuh lupa gitu diri kita tuh sebenarnya apa gitu. Maksudnya kadang-kadang dulu tuh saya pernah tuh juga nih sebenarnya gue nih apa sih? Sebenarnya gue sukanya apa sih? Sebenarnya gue mau ngerjain apa sih sampai kita tuh nggak tahu tuh kita mau jadi apa ya, karena apa namanya ya tuntutan itu dan terkadang kita jadi lelah banget karena kita kayak harus memenuhi semua keinginan orang-orang itu gitu ya mungkin itu sih yang jadi underlying-nya gitu ya. Tiba-tiba ini terlintas saja sih Pak di otakku. Jadi dengan banyaknya tuntutan tadi, kita juga nge-first diri kita mungkin kehilangan diri kita, sampai akhirnya kita menuntut gue harus sempurna karena gue banyak tuntutan, gue harus begini begitu, sehingga ketika kita membuat kesalahan kecil, kita nggak memaafkan diri kita, dan itu akhirnya leads ke kita bisa membenci diri kita sendiri gitu. Betul. Ya, kenapa sih gue nggak bisa kayak gini? Kenapa sih? Jadi leads-nya juga kita mau compare kehidupan kita, di mana ternyata ujungnya ketika kita tidak mampu menerima diri kita, memaafkan diri kita akan terus-menerus menyalahkan dan membandingkan diri kita. Kenapa aku nggak lebih baik dari orang lain? Padahal itu belum tentu. Nah, makanya dari itu tadi dibilangkan bahwa kenapa sih memaafkan diri itu penting? Ya karena mungkin banyak hal yang kita tuh udah force, banyak hal yang udah kita paksakan. Dan kita pikir kita butuh untuk memaafkan diri sendiri supaya kita bisa menerima diri kita apa adanya. Maaf ya, seperti ada guntur-guntur di sini terjadi. Gitu. Jadi supaya apa namanya kita bisa bangkit gitu. Apa poin di hidup Bapak yang bikin aku nggak tahu ya, tiap orang kan berbeda ya Pak. Mungkin Bapak kan punya cerita sendiri. Apakah memang dari dulu Bapak cukup tinggi self awareness-nya sehingga hampir tidak pernah mengalami masa-masa di mana Bapak titik terendah lah dalam hidup, yang dimana poinnya adalah Bapak menyalahkan diri Bapak. Pernah nggak sih Bapak menghadapi itu? Ya saya pikir sih sebagai orang yang punya peran ya, sebagai orang yang punya peran di keluarga, di pekerjaan, dan dimanapun kita berada tuh pasti kita sering tuh memaksakan diri kita gitu ya. Dan rasa bersalah tuh ya wajar-wajar aja, karena kan kita selalu mengambil keputusan ya. Dan keputusan kita tuh selalu dipertaruhkan apakah keputusan itu benar atau salah, ya kan? Dan keputusan kita belum tentu selalu benar, bisa jadi salah gitu ya, karena mungkin hanya memenuhi sebagian pihak gitu ya, dan nggak semua pihak, atau ya banyaklah faktor ya gitu ya, yang dimana lagi-lagi menurut saya sih yang paling penting
kita jangan terlalu berpikir terhadap hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Gitu. Maksudnya kita nggak usah memaksakan diri untuk hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya adalah pendapat orang. Iya, kita nggak bisa kontrol pendapat orang maunya kita seperti apa. Omongan orang, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita, mindset kita, pola pikir kita. Jadi untuk menghadapi segala tekanan itu ya sebenarnya kita harus kuat-kuat mengontrol pikiran kita gitu. Makanya mindfulness itu penting. Gitu, maksudnya macam-macam, meditasi ya, berdoa, sholat, di Kristen mungkin baca Alkitab, dan semuanya ya, renungan itu penting, reflecting itu penting. Masa lalu menanyakan ke diri sendiri, hari ini kita nih udah berbuat yang terbaik belum? Benar, hari ini gue udah buat salah belum? Benar. Lagi-lagi itu sebenarnya itu adalah wujud dari memaafkan diri sendiri. Iya. Gitu, dengan kita terus mereflek, kayaknya gue salah deh, kayak omongan gue terlalu kasar deh, kayaknya aku masih salah deh. Ke siapapun, ke istri, mungkin nanti besok kita ke suami, ke anak. Kayaknya gue harus, nah, menjadi manusia yang lebih baik itu adalah suatu proses yang tidak berhenti. Tidak berhenti artinya endless, selamanya gitu. Kadang-kadang yang jadi batu sandungan itu adalah ketika kita cepat merasa puas gitu. Kayaknya gue udah berjuang nih sampai titik ini nih, dan kita memiliki ego bahwa kita berhak untuk menjadi sesuatu yang kita ingini. Karena kita udah achieve sampai titik sini. Padahal life is goes on, gitu. Maksudnya hidup itu selalu berjalan. Setiap usia itu ada fasenya. Setiap masa itu ada kejadiannya. Paham nggak? Jadi gini, saat kita kecil, pasti masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah anak-anak kecil. Iya. Ketika kita mulai dewasa, masalah yang dihadapi adalah masalah dewasa. Tapi ketika orang tua pun, kita juga ada masalah. Masalah yang dihadapi itu masalah-masalah orang tua. Bukan berarti nggak ada masalah. Kita selalu berpikir bahwa hari ini udah selesai, kita udah mencapai achievement sesuatu, dan kita yakin bahwa kita sudah cukup baik jadi orang. Nah, sebenarnya ketika kita merasa sudah cukup baik menjadi orang, itulah titik masalahnya lagi. Jadi kayak siklus berulang. Akibatnya kita dituntut orang lagi. Karena demanding manusia itu akan terus meningkat. Sama kayak ekspektasi orang terhadap Yunita atau Pohan ini akan selalu meningkat. Dulu Pohan tuh udah oke nih, tapi kan namanya manusia kan nggak punya rasa puas kan. Sehingga dia akan terus. Jadi poinnya apa? Proses memaafkan diri sendiri itu juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan satu momentum tertentu. Bener banget. Tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Continuous ya. Continuous gitu. Setiap hari, setiap saat. Kebiasaan. Iya gitu. Kita minta maaf sama diri kita bahwa kita nih belum menjadi yang terbaik di hari ini mungkin. Tapi besok kita improve lagi. Jadi kalau hanya satu in the momentum tertentu, bisa jadi tuh kita cepat puas. Cepat puas. Artinya cepat puas itu ya lagi. Karena rasa puas itulah yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi nggak berubah. Dan membuat kita berhenti bertumbuh. Iya, karena kita ngerasa gue udah cukup nih. Gue udah cukup, gue sampai sini aja. Jadi kayak gue nggak perlu lagi buat improvement. Nah itu challenge-nya di situ tuh sebenarnya. Jadi kalau namanya recovery, memang kita paham setiap fase-fase kehidupan tuh ada momentum-momentum besar ya. Mungkin Yunita juga ngerasain nih proses healing yang quick dan mungkin membuka mindset ya. Iya. Tapi mungkin nggak kita jatuh ke lubang yang itu lagi? Mungkin. Masih mungkin. Iya. Because we live. Karena kita masih hidup. Masalahnya vulnerability-nya, kerentanannya atau kerapuhannya itu karena kita berpikir gue tuh nggak bakal jatuh ke situ lagi karena gue udah dipulihkan. Well actually kita masih bisa jatuh ke situ lagi dan jatuh lagi. Mungkin aja. Ini mengingatkan saya sama satu hal yang dulu disampaikan orang-orang yang ya latar belakangnya psikolog gitu. Itu dikenal dengan trauma ya Pak. Jadi maksudnya gini, kita punya satu momen kita entah dilukai sama siapa saja. By time kita pikir luka itu sudah sembuh gitu. Tapi ternyata kita karena tidak belajar memaafkan diri tadi, tidak belajar menerima memaafkan diri tadi, kita mengubur itu dalam-dalam, dan suatu saat ada pola yang sama, kita merasa itu familiar, sehingga kita terjebak di pola itu lagi, dan ujung-ujungnya ceritanya sama lagi. Itu yang dimaksud dengan Bapak adalah apakah kita akan melakukan kesalahan yang berulang? Ya bisa saja. Bisa aja. Karena kita masih hidup.
Karena kita masih, yang berbeda mungkin experience-nya. Maksudnya dengan kita pernah salah dan kita pernah bangkit, jadi kita tahu rasanya kita gagal dan kita bangkit. Tapi mungkin nggak itu relapse lagi? Mungkin aja, because we human. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita berprogresif, bertahap naik gitu ya? Itu kan jadi menjadi pertanyaannya. Makanya dalam pertumbuhan seseorang itu banyak faktor. Ketika kita naik satu level, artinya habitual kita yang lama itu nggak bisa lagi menjadi diri kita. Karena kebiasaan atau kedisiplinan itu yang membentuk diri kita. Artinya kalau kamu mau naik level atau saya mau naik level harus ada habit-habit baru. Yang dirubah, yang kita bentuk baru. Jadi kayak di habit itu menjadi kalau bahasanya ganjelannya. Ya kan kita mau progres nih, bangun habit baru. Cek. Jadi dia nggak bisa mundur lagi ke cara yang lama. Ini ya. Ada habit baru, dia bertobat lagi dan naik lagi level, ada ganjelan habit baru. Habitnya apa aja, semacam-macam. Makin rajin sholat, atau mulai belajar berceramah. Dia naik level nih, nggak cuma dia bersolat aja, tapi dia mulai membagikan isi dari Al-Quran itu ya, atau ceramah-ceramah di Al-Quran atau Alkitab itu kalau di Kristen ke orang-orang sekitar. Karena dengan dia ngomong itu nge-reflect ke dia lagi kan, dia nginget, oh iya ya kata Tuhan tuh nggak boleh nih gini. Nah itu habit-habit itu sebenarnya harus dibangun. Nah semakin banyak habit baru dibangun, akibatnya habit-habit lama yang mungkin blame others atau memaksakan diri sendiri itu ya bisa ketimbun. Karena kita tuh makhluk sistemik. Apa tuh? Maksudnya kita terbangun oleh kebiasaan kita. Biasanya bisa kebiasaan malas bangun pagi, kan kita terbangun. Makan telat itu kebiasaan. Suka marah itu kebiasaan. Jadi kita sangat terbentuk oleh kebiasaan kita. Jadi kalau kita banyak bangun kebiasaan yang baik, olahraga pagi, sholat 5 waktunya rajin, even sholat 5 waktu pun juga mungkin harus diimprove terus juga ya tadi dengan berbagi, berceramah. Fisik kita rentak, tambah usia nih kan tambah rentak nih. Harus dibangun dengan olahraga, maksain diri olahraga gitu. Nah, jadi sebenarnya itu proses sih. Kalau saya lihat sih untuk menjadi manusia next level harus punya habit yang baru dan juga itu nggak lepas dari circle yang baru. Oh, menarik. Gitu. Ya, betul. Jadi circle itu artinya orang-orang di sekitar kita tuh ya mau nggak mau orang yang baru. Ini relate sama yang minggu lalu kita bicarain ya, soal growing up, terus lingkungan teman-teman berubah karena akan mengikuti sesuai dengan value. Iya. Yang belum nonton ya. Tapi poin utamanya ini kan kita lagi bicara memaafkan diri sendiri. Intermezzo. Nanti kita ganti topik. Ya jadi intinya memaafkan diri sendiri itu kalau yang aku tangkap sih harus terus menerus. Nggak bisa puas di satu titik, ya lagi-lagi aku bilang, dan supaya rasa memaafkan diri itu menjadi suatu habit yang berkelanjutan ya kita harus lakukan setiap hari. Ya tadi gimana ya, dengan rasa syukur, berdoa, sering reflecting diri, journaling kalau suka nulis ya, meditasi, ataupun dengan bentuk-bentuk olahraga. Sebenarnya ya olahraga yang low impact itu sebenarnya wujud dari reflecting juga. Jadi misalnya kita jalan pagi, ya jalan paginya tapi teman-teman dan ya kita bukan berarti sambil kerja gitu ya. Maksudnya ya dengar musik juga yang relax. Nah, sambil jalan tuh kita juga sebenarnya kan reflecting juga. Gue tuh udah bikin apa ya hari ini? Udah salah belum ya? Gitu. Sebenarnya itu jalan pagi reflecting juga. Jadi olahraga yang jadi banyak bentuknya ya? Iya, olahraga yang statikal gitu, bersepeda, itu juga sambil reflecting. Tapi kalau combat kan nggak mungkin ya. Kalau ngedance gitu? Kan agak susah ya, karena otaknya masih kepikir buat nari yang benar, gitu ya. Tapi nggak tahu ya, maaf ya kalau dia ngedance. Tapi maksud saya, reflecting itu penting. Itu penting. Artinya kita benar-benar memaafkan diri kita, maaf ya, hari ini udah capek gitu kamu ya. Kamu udah jadi orang yang hebat, iya, bener, afirmasi ya. Bener kamu banget. tuh nggak jadi orang yang biasa-biasa aja, kamu sudah berjuang buat keluarga ini atau buat masa depan kamu, dan itu harus terus-menerus dikatakan. Yunita ini salah satu survivor, nggak tahu sih. Semua, everybody, semua dari kita sedang berjuang di jalannya masing-masing. Ya. Tapi memang untuk bisa proses memaafkan diri sendiri itu nggak mudah sih Pak. Kadang kita juga nggak aware. Kita nggak aware. Mungkin dari teman-teman di sini yang nonton, kalau misalnya
ada perasaan yang merasa kok gue akhir-akhir ini marah-marah terus, lebih sensitif dan lain-lain. Mungkin bisa coba tips dari Pak Wuhan tadi, mulai coba merefleksikan diri ya Pak ya, lewat cara apapun, olahraga. Lu kayak dokter ya dari ngomong. Padahal mau dibawa relax, jadi kayak dokter. Maaf ya guys. It's okay. Bisa dicoba tips-tipsnya tadi. Sholat, olahraga, meditasi, bicara dengan yang maha kuasa. Bicara dengan yang maha kuasa kan nggak harus. Maksud saya tuh anytime bisa kita lakukan gitu loh. Di mana saja, kayak lagi di mobil nyetir, teringat sesuatu yang menyakitkan, kita bisa, ya Allah hatiku sakit banget, aku biasa tuh kayak gitu. kalau lagi nyetir terus tiba-tiba kayak, nah itu bisa dicoba guys, karena kadang tuh kita perlu aware sama diri kita. Sebenarnya diri kita itu kan sudah memberi banyak sinyal ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya kita dalam keadaan sedang marah gitu, atau lemes terus, sedih terus, bad mood terus, sensitif gitu, itu artinya tubuh kita sedang memberikan sinyal bahwa kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, salah satu faktornya untuk mengenali aku ini kenapa sih, ya mungkin lewat reflecting tadi, dan juga nanti lama-lama kita bisa mencoba untuk memaafkan. Oh iya, aku harusnya nggak boleh terlalu keras ke diriku sendiri. Kalau waktunya kerja-kerja, waktunya badan sakit ya istirahat gitu ya, jangan dipaksain. Kalau temen ngajak main, boleh kok kita tolak kalau memang kita ngantuk gitu. Kadang tuh yang sedihnya adalah kita lupa bahwa diri kita juga adalah satu bagian dari tubuh kita yang butuh diperhatikan gitu Pak. Di dalam sini. Our soul. Itu butuh diperhatikan guys, perlu dipupuk, perlu disayang gitu. Tapi bukan yang begini ya? Bukan. Bukan yang begini ya. So, conclusion is kita pertama harus bisa memfilter apa yang masuk ke tubuh kita, termasuk hal-hal yang di luar kendali tadi ya Pak, pendapat orang, omongan orang, ekspektasi orang mungkin, termasuk keluarga sendiri. Ya, boleh kok, boleh kita mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain, rekan kerja, bos kita, tapi knows our limit, dan itu akan memudahkan jalan kita gitu. Kedua, banyak merefleksikan diri sebelum tidur. Coba direfleksikan lagi seharian ini saya ngapain, ternyata saya memberikan manfaat kepada orang lain dan juga diri saya. Kalaupun hari ini kita melakukan hal-hal yang bikin kita kecewa sama diri kita, mungkin kita salah ngomong, salah bertindak, salah melakukan pekerjaan, kita habis dapat bad days gitu ya. Sekarang kita perlu memeluk diri kita dan bilang it's okay, nggak apa-apa. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Maafin aku ya, terlalu banyak nuntut kamu. Maafin aku terlalu banyak maksain kamu. Kamu ternyata butuh istirahat. Banyak minta maaf lah ke diri sendiri, sehingga kita lebih aware lagi apa yang dibutuhkan tubuh kita. Dan akhirnya kita bisa menerima diri kita. It's okay, aku nggak jago di A, tapi aku punya B dan C. It's okay, aku nggak bisa seperti si Pohan, tapi I can be the best version of myself. Mungkin itu. Ini udah dinampung semua ya. Saya cuma menutup bahwa proses memaafkan diri itu adalah proses yang terus menerus. Nggak ada rasa cukup, dan ada baiknya itu jadikan satu habit yang dimana memang itu mekanisme diri kita gitu ya, karena dan ada baiknya kayak Yunita mungkin pernah melakukan hal yang ekstrim dengan melibatkan psikolog atau terapis, ya itu baik juga, karena jangan lupa guys, kita butuh orang, bukan berarti gimana ya, butuh support yang meng-guidance ya, mengarahkan. Kadang diri sendiri di tengah segala stressfulnya udah nggak bisa berpikir jernih, jadi kita tetap butuh support dan datanglah kepada orang yang kita percaya. Iya, jangan sembarang orang ya. Kadang-kadang kita berpikir teman kita atau bestie kita, atau mohon maaf ya, lagi-lagi bukan mendiskreditkan siapapun, tapi keluarga pun itu bisa jadi bukan yang pas gitu ya, bisa jadi. Kenapa? Karena tergantung ya, lagi-lagi dari hasilnya ya. Iya, betul. Gitu. Dan teman-teman dan kita semua di sini bisa mengukur dari hasilnya. Kalau ujung-ujungnya tidak berubah, ya berarti kita paham bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Gitu. Tapi kalau kita menjadi manusia yang lebih baik, berarti itu benar ya. Mungkin sesimpel itu sih. Oke, kita tutup. Oke, jangan lupa follow
subscribe, Dan komen. komentar yang bagus. Yang Komen kalau ada topik yang ingin Iya, diperbincangkan. nanti kita lanjut ke next topik. Oke, kita close. 3, 2, 1.